Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai persamaan trigonometri yang berbentuk A kali cos X ditambah dengan B kali sin X, hasilnya sama dengan C. Pada pembahasan latihan soal kali ini kita akan bahas ada 4 soal, langsung saja dimulai dari soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan cos X dikurang akar 3 sin X hasilnya sama dengan 2 untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, di awal kita tentukan dulu ya, mana nilai A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya. Jadi A adalah angka atau koefisien yang ada di depannya cos X. Karena ini tidak tertulis berarti nilai A-nya adalah 1. Kemudian B ini adalah koefisiennya dari sin X. Berarti negatif akar 3. Dan C-nya jelas hasilnya adalah 2 ya. Setelah itu diperhatikan syaratnya. Apakah syarat terpenuhi sehingga persamaan tersebut memiliki penyelesaian. Ini hanya mengecek saja ya hasil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Apakah lebih besar atau sama dengan C kuadrat. Jika terpenuhi, maka kita bisa lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu menentukan nilai K. Dalam hal ini, nilai K adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tinggal dimasukkan ya, nilai A dan B-nya. Jadi akar 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 dikuadratkan. Ini nilainya 3. 1 kuadrat 1, berarti jumlahannya adalah 4. Maka nilai dari akar 4 adalah 2. Setelah dapat nilai K-nya, maka selanjutnya adalah tentukan nilai tangen alfa. Dengan aturan adalah B per A, berarti min akar 3 per 1, sama dengan negatif akar 3. Kemudian kita lihat nilai A-nya positif dan B-nya negatif, maka sesuai dengan tabel yang saya berikan di video yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alfanya ini terletak di kuadran 4. Ya, sebetulnya kalau negatif ini kan kemungkinannya kalau bukan kuadran 2 ya kuadran 4. Tapi karena melihat nilai yang positif adalah A-nya sedangkan B-nya negatif, maka kesimpulannya alfa di kuadran 4. Sehingga nilai alfanya adalah 300 derajat. Artinya persamaan trigonometrinya diubah ke bentuk K kali cos X min alfa sama dengan C. Tinggal dimasukkan nilai K dan alfa. Nah, tinggal dimasukkan ya, nilai K-nya 2, alfanya 300. Maka persamaannya menjadi 2 cos X min 300 derajat sama dengan 2. Pindah ruaskan ini, 2 dari luas kiri. Maka didapat cos X min 300 derajat sama dengan 2 per 2, yaitu sama dengan 1. Selesaikanlah menggunakan konsep persamaan kosinus yang sudah dipelajari. Jadi 1 diubah ke bentuk cos, yaitu cos 0 derajat. Maka ada 2 bentuk solusi. Yang pertama adalah X min 300 derajat sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat. Ini tinggal pindah ruas saja. Setelah dapat bentuk seperti ini, kita ganti nilai K-nya. K-nya ganti 0, jelas X-nya adalah 300 derajat dan memenuhi syarat. Kemudian untuk bentuk yang kedua, X min 300 derajat sama dengan min 0. Nah, karena min 0 ya nilainya sama saja dengan 0 derajat, maka seterusnya pasti akan mendapat hasil yang sama. Jadi disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 300 derajat. Dilanjutkan ke soal yang kedua. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan akar 3 cos 2x kurangi sin 2x sama dengan 1 untuk nilai x lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Penyelesaiannya, jadi langkah awal masih sama ya, kita tentukan dulu nilai dari A, B, dan C-nya. Di sini A-nya adalah akar 3, B-nya min 1, dan C-nya 1. Nah, kemudian
Setelah memperhatikan ternyata syarat terpenuhi, maka dilanjutkan dengan menentukan nilai K. Akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Tinggal dimasukkan nilai A dan B. Di sini diperoleh nilai K adalah 2. Kemudian tangan alfanya adalah B per A, berarti min 1 per akar 3. Ini bentuk yang irasional. Jika dirasionalkan menjadi min 1 per 3 akar 3. Karena A-nya positif dan B-nya negatif, maka terletak di kuadran 4, sehingga nilai alfa yang memenuhi adalah 330 derajat. Nah, mengubahnya ini harap diperhatikan, karena dari soal ini sudutnya bukan X, melainkan 2X, maka bentuk yang digunakan, ya kita sesuaikan. Itu K kali cos 2X min alfa sama dengan C. Kemudian tinggal dimasukkan ya ke masing-masing nilainya. Jadi 2 cos 2x kurangi 330 derajat sama dengan 1. Ini pindah ruas, 1 per 2. Diubah ke nilai kosinus, yaitu kosinus 60 derajat. Solusinya ada dua bentuk. Yang pertama dulu, yang plus 60. Seperti ini. 330, ini tadinya pengurangan, pindah ruas jadi penjumlahan. Dapat 2x sama dengan 390 derajat. Tambah K kali 360. Ini kedua ruasnya dibagi 2. Sehingga didapat seperti ini. Nilai K-nya kita ganti negatif 1 dulu. Ya, kenapa? Karena masih memenuhi syarat jika nilai K-nya negatif 1. Dan K sama dengan 1. Maaf, K sama dengan 0 ya. Kalau K-nya 0, X-nya 195 derajat juga memenuhi syarat. Kemudian untuk bentuk yang kedua, ini untuk yang min 60, ditambah 330 jadi 270. Kedua ruas dibagi 2, maka X-nya adalah 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ganti K-nya dengan 0 dan juga 1. 135 derajat dan 315 derajat. Disimpulkan, himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 135 derajat, 195 derajat, dan 315 derajat. Kemudian untuk soal nomor 3, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2 untuk nilai X di antara 0 derajat dan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, jadi di awal diberikan bentuknya itu penulisannya sin X dulu yang ada di depan. Kita sesuaikan ke bentuk umum yang kita bahas, yaitu bentuk yang ada di depan adalah cos X. Jadi ditukar dulu ya. Menjadi akar 2 cos X ditambah akar 6 sin X sama dengan 2. Sebetulnya tidak masalah jika tidak ditukar. Hanya saja nanti rawan keliru di urutan nilai A, B-nya, A dan B-nya. Yang mana akan berpengaruh ke bagian nilai tangannya. Ya, sehingga lebih baik disesuaikan dengan bentuk umum dulu. Seperti ini misalnya. Sehingga bisa ditentukan nilai A-nya adalah akar 2, B-nya akar 6, dan C-nya 2. Syarat terpenuhi. Nilai K-nya kita tentukan. Akar dari akar 2 kuadrat tambah akar 6 kuadrat. Itu akar 8 atau 2 akar 2. Kemudian tangan alfanya adalah B per A sama dengan akar 6 per akar 2. Hasilnya adalah akar 3. Karena A-nya positif dan B positif, maka letaknya di kuadran 1, sehingga alfa sama dengan 60 derajat. Artinya persamaannya akan kita ubah ya. Jadi K kali cos X min alfa sama dengan C. Tinggal dimasukkan nilai K dan alfa, yaitu 2 akar 2 cos X min 60 derajat sama dengan 2. Bagian ini ya, 2 akar 2-nya pindah ke ruas kanan jadi pembagi. 2 dibagi 2 akar 2, 2 bagi 2 adalah 1, tinggal 1 per akar 2, yang mana jika dirasionalkan menjadi setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ini bisa diubah ke dalam bentuk kosinus, yaitu cos 45 derajat. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal ke solusinya saja, ada dua bentuk. X min 60 derajat sama dengan, yang pertama ini yang 45 derajat, plus K kali 360. Tinggal pindah ruas saja dan dijumlahkan.
X sama dengan 105 derajat ditambah K kali 360 derajat. Solusinya jika nilai K-nya 0, maka X-nya 105 derajat. Ini memenuhi syarat. Dan tidak ada yang lain ya. Maka ke bentuk yang kedua, ini yang min 45. Ditambah 60 jadi 15 derajat. Oh, ini keliru ya. Harusnya di sini K-nya diganti dengan 0. Maka X-nya adalah 15 derajat. Jadi HP-nya adalah 15 derajat dan 105 derajat. Kemudian untuk soal yang terakhir, soal nomor 4. Soalnya ini, tentukan himpunan penyelesaian dari akar negatif akar 3 cos X ditambah dengan sin X. Hasilnya sama dengan akar 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Untuk penyelesaiannya, seperti biasanya ya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya seperti ini. Kemudian syarat terpenuhi, maka tentukan nilai K-nya dulu. Akar dari negatif akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, ini akar 4, berarti 2. Tangan alfanya B per A. Ini kalau berdasarkan nilai B dan A berarti 1 per negatif akar 3. Dirasionalkan menjadi negatif 1 per 3 akar 3. Nah, karena nilai A negatif dan B-nya positif, maka letaknya di kuadran 2, sehingga sudut yang dipilih atau alfa yang dipilih adalah 150 derajat. Bentuk trigonometrinya, persamaan trigonometrinya diubah menjadi 2 cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. 2 ini dipindah ke ruas kanan, jadi pembagi. Maka di sebelah kanan ini didapat nilai setengah akar 2 yang mana merupakan nilainya cos 45 derajat. Ya, solusinya ada dua bentuk. Yang pertama dulu 45 tambah 150 itu 195. Nilai K yang kita ambil adalah negatif 1. Ya, kalau K-nya negatif 1 ini ada kekeliruan menghitung ya. Kalau K-nya negatif 1 harusnya negatif ya, 165. Sementara kalau K-nya 0, X-nya adalah 195, tidak memenuhi syarat ya. Harusnya dua-duanya tidak memenuhi syarat. Oke, kita perbaiki dulu. Ya, ini ya ralatnya ya. Jadi ternyata untuk bentuk yang pertama tidak ada yang memenuhi syarat. Ini karena batasan nilai X-nya itu hanya rentang 0 derajat sampai 180 derajat ya. Sehingga 195 derajat sudah tidak memenuhi syarat. Oke, kita ke bentuk yang kedua. Yang min 45 ini ya, ditambah 150. Maka diperoleh bentuknya X sama dengan 105 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jelas ya, ini terpenuhi syaratnya jika K-nya 0, maka X-nya adalah 105 derajat. Sehingga satu-satunya penyelesaian adalah 105 derajat. Nah, demikian tadi untuk pembahasan latihan soal di bentuk persamaan trigonometri yang berbentuk A kali cos X ditambah B kali sin X, hasilnya adalah C. Jadi kesimpulannya adalah harap diperhatikan di bentuk soalnya, sesuaikan dengan bentuk umum, kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai K dan nilai tangan alfanya juga perlu ditentukan dengan tepat, sehingga penyelesaian selanjutnya akan sesuai. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.